Berdasarkan analisis Visual Capitalist, Indonesia saat ini merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara, sekaligus negara dengan kekuatan ekonomi baru nomor 7 dunia. Analisis ini diukur berdasarkan purchasing power parity atau paritas daya beli masyarakat dan produk domestik bruto Indonesia yang sudah mencapai 5,4 triliun dolar Amerika pada tahun 2026. Dengan posisi ketujuh negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Indonesia berada di atas negara-negara maju seperti Brazil yang PDB-nya 5,2 triliun dolar Amerika. Beberapa negara Eropa pun PDB-nya di bawah Indonesia. Adapun negara-negara yang PDB-nya berada di atas Indonesia adalah Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, India, Rusia, Jepang, dan Jerman. Berdasarkan purchasing power parity yang dikemukakan Visual Capitalist, Indonesia menyumbang pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,8%. Sebagai perbandingan, Brazil hanya menyumbang sekitar 1,5% pertumbuhan ekonomi dunia. Ini artinya, Indonesia menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. Visual Capitalist adalah salah satu penerbit konten digital berbasis data dan infografis yang didirikan oleh Jeff Desjardins di Vancouver, Kanada pada tahun 2011. Data-data dan informasi yang disuguhkannya merupakan penyederhanaan dari topik-topik kompleks seperti ekonomi global, energi, pasar keuangan, dan teknologi dengan visualisasi yang mudah dipahami. Berkat visualisasi infografis yang mudah dipahami itu, Visual Capitalist menjadi konten digital yang sangat disukai para investor, sehingga pertumbuhannya pun boleh dikatakan tercepat di dunia jika dibandingkan dengan konten-konten digital sejenis lainnya. Konten-konten Visual Capitalist bisa dilihat di akun Instagram @visualcap, juga di platform X, LinkedIn, dan YouTube. Dalam unggahannya dari tahun ke tahun, Visual Capitalist selalu menempatkan Indonesia sebagai negara yang berpotensi tumbuh menjadi negara maju dari segi ekonomi. Mereka bahkan pernah memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu dari 10 besar negara-negara di dunia yang pertumbuhan ekonominya paling pesat pada 2030. Apa yang dikemukakan Visual Capitalist, khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di urutan ke-7 dunia saat ini, sebenarnya merupakan kelanjutan dari data yang pernah dirilis Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) lebih dari setahun yang lalu. Saat itu, tepatnya pada 28 Januari 2025, IMF menyebutkan bahwa Indonesia sudah berada di posisi ke-7 negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia dengan PDB 4,9 triliun dolar Amerika. Dan sekarang, posisi ke-7 itu masih bertahan dengan PDB 5,4 triliun dolar Amerika atau bertahan di posisi ke-7 dunia. IMF menilai keberhasilan Indonesia mencapai posisi ke-7 mencerminkan pertumbuhan yang signifikan di tengah berbagai tantangan global. Hal ini didorong oleh daya beli masyarakat yang tetap terjaga, kontribusi UMKM yang semakin tumbuh berkembang, peningkatan produktivitas di berbagai sektor industri, dan investasi yang terus melaju. Bagi masyarakat Indonesia yang optimis dan menginginkan negaranya terus berkembang menjadi negara maju, prediksi dan proyeksi Visual Capitalist serta IMF tentunya akan menambah optimisme. Apalagi jika melihat dan merasakan sendiri kondisi Indonesia saat ini, yang perekonomiannya tetap stabil justru di tengah situasi global yang kiat carut marut akibat perang di Timur Tengah yang belum bisa diperkirakan kapan bakal berakhir. Contoh yang paling nyata di depan kita adalah kenyamanan masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan yang tetap bisa berkendaraan dengan tenang karena harga BBM subsidi tidak naik dan tidak akan dinaikkan pemerintah dalam waktu dekat dengan pasokan yang mencukupi. Sementara di banyak negara lainnya, harga BBM kian melangit karena pasokannya pun semakin sedikit. Di samping itu, harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat pun tetap stabil, tidak ada lonjakan sama sekali. Sebagai salah satu dampak positif dari kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM, serta upaya pemerintah mengendalikan harga. Tujuan Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahannya untuk tidak menaikkan harga BBM di antaranya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong roda ekonomi tetap berputar. Walhasil, masyarakat Indonesia pun masih asik berbelanja di pasar-pasar tradisional dan berbagai pusat perbelanjaan lainnya tanpa terlihat adanya kekhawatiran.
Situasi yang menggembirakan dan optimistik ini harus diakui sejujur-jujurnya merupakan hasil kerja keras pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, kondisi yang menggembirakan ini justru dinegasikan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan Indonesia hancur serta ingin menjatuhkan Presiden Prabowo. Tetapi Presiden RI ke-7 Joko Widodo justru memuji Presiden Prabowo yang tidak menaikkan harga BBM hingga saat ini. Padahal, harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan akibat perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Jokowi mengatakan, banyak negara yang tidak sanggup bertahan akibat harga minyak mentah dunia yang sudah mencapai 108 hingga 112 dolar Amerika per barel. Sementara Indonesia masih menerapkan harga yang sama untuk BBM subsidi dan non-subsidi. Kebijakan ini dinilai Jokowi sebagai sebuah keputusan yang berani dan dihitung dengan kalkulasi yang detail dan matang. Apresiasi Jokowi terhadap Presiden Prabowo itu disampaikannya saat mengisi sambutan pada acara Halal Bihalal dan anniversary pertama YouTuber Nusantara dan konsolidasi Laskar Gibran di Surakarta 4 April lalu. Kemarin sore saya lihat harga Brent minyak sudah mencapai 108 sampai 112. Ini angka yang tidak mudah dari yang sebelumnya hanya 60-70. Artinya kenaikannya sudah hampir 2 kali lipat. Ini kalau diterus-teruskan semua negara nggak akan ada yang kuat menghadapi ini. Tapi pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto masih kendalikan dengan harga yang sama. Bayangkan negara lain sudah naik 40-60%, kita nggak naik. Pertalite masih 10.000 benar ya. Yang pertama mungkin harganya 12.400 sampai 12.500, masih harga yang sama. Ini menurut saya sebuah keputusan yang berani, sebuah keputusan yang dihitung dengan kalkulasi yang detail, yang matang, sehingga keberanian itu menyebabkan BRIN tidak naik hari ini. Meski yang kita harapkan menahan lajunya kenaikan harga minyak yang ada. Jokowi juga mengatakan bahwa dalam kondisi yang sangat riskan ini, kita butuh ketenangan, kekompakan, kerukunan, dan persatuan. Untuk itu, ia meminta agar para YouTuber tidak gampang menuduh, mencurigai, dan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Apalagi membuat kegaduhan-kegaduhan. Kekuatan YouTuber yang sangat besar, kata Jokowi, justru harus digunakan untuk menciptakan ketenangan. Kita perlu untuk jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Takut dengan situasi, memang ada yang nakut-nakuti. Kita jangan terpancing dengan hal yang seperti itu. Dan dengan melewati tantangan-tantangan yang tidak mudah ini, hati-hati itu harus, waspada itu harus, tapi takut jangan. Karena kita yakin bersama-sama akan jaga negara kita yang kita cintai. Sebelum ini, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, sebagaimana disampaikan Muhammad Said Didu, memperingatkan akan adanya potensi krisis nasional dan chaos di Indonesia pada bulan Juli hingga Agustus yang akan datang akibat tekanan fiskal dan geopolitik global. Hal inilah yang tampaknya disitir Jokowi sebagai tindakan menakut-nakuti masyarakat di saat masyarakat sangat membutuhkan ketenangan. Di samping itu, Yusuf Kala pula lah yang mendesak pemerintah agar menaikkan harga BBM mengikuti harga pasar internasional agar tidak memicu konsumsi BBM secara berlebihan, menimbulkan kemacetan, dan membebani APBN. Namun, pemerintah tetap dengan keputusannya, tidak akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini agar tidak menyulitkan rakyat. Meskipun bertujuan memberikan peringatan agar krisis nasional tidak terjadi, namun apa yang disampaikan Yusuf Kala tentang kemungkinan bakal terjadinya chaos dalam beberapa bulan mendatang tetap saja bisa membuat masyarakat ketakutan.
Apalagi karena Yusuf Kala adalah seorang pemimpin bangsa yang pernah mendampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai wakil presiden. Jokowi yang merupakan mantan bosnya Yusuf Kala tentunya sangat menyesalkan hal itu. Sebab seorang negarawan baik saat masih menjabat ataupun sudah tidak menjabat, seyogyanya bisa tetap memberikan ketenangan dan optimisme kepada rakyat Indonesia seperti yang ditujukan Jokowi. Posisi Indonesia sebagai negara yang diproyeksikan menjadi salah satu negara terkuat secara ekonomi di dunia, seperti yang dilansir IMF dan Visual Capitalist, tentunya hanya bisa terwujud bila seluruh pihak rukun dan bersatu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik Indonesia, terutama di saat kondisi global berada dalam keadaan genting seperti sekarang ini. Men of our time.